Tim Repsol Honda menjalani sesi tes private di sirkuit Jerez, Spanyol pada Selasa dan Rabu kemarin. Tapi tidak ada pembalap inti Honda seperti Joan Mir dan Luca Marini yang hadir. Hanya ada pembalap penguji atau test rider seperti Stefan Bradl dan Tetsuya Nagashima yang melakukan tes Repsol Honda. Honda memang mendapatkan sistem konsesi baru yang membuat mereka bisa melakukan tes lebih banyak. Langkah ini jelas harus dilakukan setelah mereka betul-betul babak belur pada musim 2023. Apalagi ditambah ditinggal Marc Marquez yang bergabung ke Gresini Ducati. Tes Honda tersebut diunggah oleh Giacomo Guidotti yang kini menjabat crew chief dari Joan Mir untuk musim 2024 mendatang di akun Twitter miliknya. Terlihat Stefan Bradl tengah melaju kencang dengan Honda RC213 V-Spec 2024. Kalau kita potong sedikit terlihat sekilas aerofairing yang mirip dengan yang diuji dalam sesi tes Valencia lalu. Ditambah dengan perangkat aerodinamika di bagian belakang yang kini meniru KTM. Honda memang masih berfokus pada sektor aerodinamika yang memang terlihat tertinggal dari pabrikan Eropa. Perangkat aerodinamika yang buruk membuat ridernya mudah terjatuh sepanjang musim 2023 lalu. Selain itu, Honda juga berfokus dengan pengurangan bobot yang kabarnya mencapai 8 kg lebih ringan dari tahun lalu. Efeknya tentu kecepatan menikung motor Honda diharapkan bisa lebih kompetitif untuk melawan pabrikan lain terutama Ducati, Aprilia, dan KTM. Sementara untuk mesin nampaknya belum akan siap sampai tes MotoGP Sepang pada tahun 2024 mendatang. Nah, sekarang Yamaha malah yang kelihatan belum melakukan tes apapun. Padahal sama seperti Honda, Yamaha juga ancur-ancuran di MotoGP 2023. Malah bisa dibilang lebih parah karena Yamaha tidak pernah menang sama sekali alias nol. Sementara Honda masih diselamatkan oleh kemenangan Alex Rins di MotoGP Amerika sebelum musimnya berantakan akibat cedera. Yamaha juga seharusnya dapat jatah konsesi untuk bisa melakukan tes lebih banyak agar memperbaiki performa mereka. Marquez juara dunia 6 kali mengatakan Honda perlu meningkatkan performa mesinnya jika ingin kembali bertarung untuk gelar. Meskipun Honda memecahkan kekeringan kemenangannya dengan Alex Rins di kota, itu adalah salah satu dari hanya 2 podium Grand Prix untuk RCV tahun ini. Podium lainnya didapat oleh Marquez di Motegi yang ironisnya terjadi beberapa hari sebelum memutuskan untuk berpisah dari hubungan 11 tahun dengan Honda. Meski tenaga mesin secara tradisional menjadi kekuatan Honda, Marquez menggemakan komentar Fabio Quartararo dengan menguraikan bagaimana penggunaan aero high downforce menyerap tenaga motor karena hambatan ekstra. Menurut Marquez sangat sulit untuk bertarung melawan pembalap lain tanpa top speed. Kata-kata itu sepertinya bertentangan dengan komentar Marquez sendiri selama tes pramusim ketika dia lebih mencari traksi daripada kecepatan tertinggi. Tapi penjelasannya adalah aero. Di pramusim lalu, Marquez berkomentar soal penggunaan aerodinamika Honda yang sangat kecil. Namun musim 2023, motor Honda punya aerodinamika yang lebih besar. Efeknya top speed yang lebih rendah. Sehingga menurut Marquez, kalau ingin menggunakan aerodinamis yang besar, perlu tenaga yang lebih besar juga. Kesimpulan Marquez adalah bahwa tanpa kecepatan tertinggi, pembalap tidak dapat bertarung memperebutkan gelar juara. Karena setiap kali melaju melewati lintasan lurus, Marquez selalu kehilangan satu posisi. Masalah lain yang menurut Marquez harus diatasi Honda adalah RC213V cenderung membutuhkan slipstream untuk mendapatkan lap time yang kompetitif di kualifikasi. Alasan Marquez selalu melakukan towing karena bila melaju sendirian, motornya akan lebih lambat 1 detik. 2 poin ini adalah poin yang harus diperbaiki Honda di masa depan menurut Marquez. Superstar MotoGP itu akhirnya meninggalkan Honda setelah 11 tahun untuk bergabung dengan Gresini. Marquez ingin menghidupkan kembali karirnya setelah 3 tahun terpuruk bersama pabrikan Jepang itu. Masa depan Marquez sudah mulai diperbincangkan sekalipun kejuaraan musim baru bahkan belum bergulir. Pebalap Spanyol itu pastinya akan diperebutkan mengingat reputasinya sebagai pemilik 8 titel juara dunia.
Di sisi lain, kontrak Alex Espargaro dan Maverick Viñales bersama Aprilia akan selesai pada akhir 2024. Sejauh ini belum ada pembicaraan apakah kedua pebalap akan dipertahankan atau tidak. Khususnya Espargaro yang kini sudah berusia 34 tahun. Rivola mengisyaratkan Aprilia akan ikut dalam persaingan mengamankan jasa Marc Marquez. Namun tidak bisa dipungkiri potensi itu baru terbuka apabila memiliki tunggangan yang kompetitif. Fabio Quartararo kepo sama performa lanjutan Marc Marquez di Ducati. Namun yang lebih kepo lagi sama bagaimana adaptasi sosok Franco Morbidelli di atas Ducati Desmosed di GP24 tahun depan. Bukan apa-apa, Morbidelli hadir di skuad Pramac berasal dari mesin inline 4 setelah bertahun-tahun menjadi tandemnya di Yamaha. Jika Morbidelli adaptif dengan cepat, maka potensi diri Quartararo di Ducati juga lumayan bisa ditakar lebih lanjut. Kekepoan Quartararo sama adaptasi Morbidelli bisa jadi dikarenakan bayang-bayang bahwa mungkin saja jika Yamaha akan terus stagnan performanya di tahun depan, maka ia bisa melirik tim dengan paket motor terbaik saat ini, Ducati untuk 2025. Secara umum, pembalap yang tidak memiliki kontrak yang berakhir di ujung musim 2024 bisa dihitung jari. Mereka antara lain adalah Brad Binder, Luca Marini, Alex Rins, Johan Zarco, dan debutan Pedro Acosta. Selain itu, termasuk dua seat merah Ducati Factory punya potensi yang bisa didekati Fabio. Dan ia pasti lakukan ini jika pada paruh musim pertama 2024 Yamaha M1 tak kian memperoleh update performa secara umum. Saat ini Alex Espargaro sudah berusia 34 tahun, pada musim lalu dia masih cukup baik. Bersama Aprilia, Espargaro finish di posisi ke-6 di klasemen MotoGP 2023. Dia mampu mengumpulkan 206 poin menjadi pemenang di MotoGP Inggris dan MotoGP Catalunya. Sejak musim lalu, MotoGP menggelar 22 seri balapan. Ada sebanyak 44 race yang dijalani, hal itu yang dinilai cukup berat oleh Alex Espargaro. Alex Espargaro masih enjoy di MotoGP, belum berpikir untuk mundur dari track. Sporting Director Ducati Paolo Chiabatti resmi meninggalkan kejuaraan dunia MotoGP usai musim 2023 berakhir. Paolo Chiabatti meninggalkan posisinya sebagai Sporting Director Ducati MotoGP setelah mengemban jabatan tersebut selama 10 tahun lamanya. Chiabatti tidak akan meninggalkan Ducati karena ia hanya berpindah posisi untuk menukangi proyek lain milik tim Borgo Panigale. Pria asal Italia ini resmi diangkat menjadi General Manager Ducati Corse Off-Road mulai 2024. Ia akan memimpin proyek tersebut bersama dengan legenda motocross Antonio Cairoli alias Tony Cairoli yang terlibat langsung dalam pengembangan motor off-road Ducati. Rencananya, pabrikan Italia ini akan turun dalam beberapa ajang off-road dunia seperti MXGP pada 2025 mendatang, juga di kategori bergengsi lain seperti Rally Dakar. Selain di off-road, Chiabatti masih diberi wewenang lebih untuk mengurus proyek Ducati lainnya di kejurnas balap beberapa negara. Misalnya saja Moto Amerika, British Superbike, All Japan Superbike, Australian Superbike, dan kejurnas Italia CIV. Ducati pun telah menunjuk pengganti Chiabatti sebagai Sporting Director baru di MotoGP. Sosoknya adalah Mauro Grasili yang sebelumnya bertanggung jawab di marketing dan sponsorship Ducati Corse.